Bab 695. Dia Kaisar Amor. Boom. Ketiga Master Jenderal Kosmik itu langsung terbang mundur bersamaan. Mereka tergeletak ke tanah dengan keras. Mereka memuncratkan darah 3 kali. Wajah mereka jadi pucat. Mereka tak sangka pria yang berusia di bawah umur 30 tahun ini punya kekuatan yang sangat mengerikan. Tunggu, di bawah 30 tahun. Apa mungkin dia itu Kaisar Amorth yang legendaris itu? Melihat gambaran ini, Argus langsung panik. Untung saja dia tak menyerangnya tadi. Bahkan Jenderal Kosmik tingkat ke-7 saja terbang dan memuncratkan darah. Kalau dia menyerangnya, kemungkinan akibatnya akan sama seperti dia. Sialan, sebenarnya dia siapa? Mengapa dia sangat mengerikan? Kamu, Kaisar Amorth. Tak lama, ketiga anggota klan Heteran itu perlahan berdiri dan membuka mulut mereka untuk menanyakan. Kaisar Amorth. Mendengar pertanyaan ketiga orang ini, orang-orang langsung melirik Devan dengan ekspresi tercengang. Anak muda ini Kaisar Amorth yang legendaris itu. Pantas saja. Kalau dia bukan Kaisar Amorth, mana mungkin dia sangat sombong. Konon katanya Kaisar Amorth yang legendaris ini sangat sombong. Sedangkan pria di depan mereka ini juga cuma berusia sekitar 20 tahunan. Cocok dengan kabar yang beredar, kan? Sesuai kabar yang beredar, Kaisar Amorth juga berusia sekitar 20 tahunan. Aku bermarga Amorth, tapi aku bukan Kaisar Amorth, ujar Devan dengan datar. Apa kamu Kak Devan Amorth? Mengetahui Devan bermarga Amorth, mereka semakin yakin dengan apa yang sudah ditebak dalam hati mereka. Namaku Devan, jawab Devan. Salam pada Kaisar Amorth. Mereka bertiga langsung membungkuk ke arah Devan. Walau mereka berasal dari klan Heteran yang sangat berkuasa, namun, kepala keluarga sudah memerintahkan mereka untuk memperlakukan Kaisar Amorth dengan sopan. Lagi pula Devan baru saja menjatuhkan mereka bertiga. Sebagai penghormatan untuk orang yang lebih kuat, mereka juga harus membungkuk padanya. Salam pada Kaisar Amorth. Setelah ketiga orang ini memberi salam, kerumunan sepertinya baru sadar. Mereka membungkuk ke arah Devan dengan kompak. Mereka tak sangka ternyata pemuda biasa ini Kaisar Amorth yang sangat legendaris. Tidak, apanya yang biasa. Dia kelihatan sangat mengesankan, heroik dan tampan. Gadis di belakangnya bahkan lebih luar biasa dan mengagumkan kalau dibandingkan dengan Argus. Kalau bukan karena Kaisar Amorth, mana mungkin dia akan memiliki penampilan yang begitu luar biasa. Gadis tingkat menengah ini juga sangat sulit ditemukan pada galaksi ini. Saat ini, seorang pria berbaju besi dan beberapa penjaganya datang dengan buru-buru. Mereka mungkin menyadari keributan di belakang. Mereka itu mantan pengawal Putri Kagita. Dan saat ini mereka jadi pemimpin planet Kagita. Apa yang terjadi? Kepala penjaga bertanya. Jenderal Yuno, apa yang terjadi? Putri Kagita langsung bertanya pada pria berpakaian besi baja itu. Dia pun melihat wajah yang tidak asing. Hormat, Putri. Jenderal Yuno setengah berlutut pada Putri Kagita. Putri. Apa mungkin adalah pemilik baru planet Andil, Putri Kagita? Pantas keterampilan dan kecantikannya mengalahkan Argus. Putri Kagita juga pernah terkenal di galaksi Setrena. Tapi, 200 tahun yang lalu planet Kagita dihancurkan, dia pun hilang. Banyak orang merasa Putri Kagita sudah mati. Tapi tak disangka ternyata dia masih hidup.
Dia bahkan jadi pemilik baru planet Andil. Tentu saja ini bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh Putri Kagita. Tetapi semua ini karena kekuatan Kaisar Amor. Kerumunan orang langsung mengerti. Jelas Putri Kagita sudah jadi pasangan Kaisar Amor. Saat ini, ada banyak orang yang iri dengan Devan. Baik itu Putri Kagita atau gadis satunya, mereka berdua punya sosok tubuh dan penampilan yang terbaik. Mungkin cuma gadis hebat dari klan Heteran saja yang bisa dibandingkan dengan mereka. Siapa itu Kaisar Amor? Kagita bertanya dengan penasaran. Jenderal Yuno melirik Putri Kagita lalu menjawab, itu adalah Tuan Devan. Kami semua sangat memperhatikan perseteruan antara Tuan Devan dan keluarga Andil. Tuan Devan tak cuma sudah memusnahkan planet Andil, dia bahkan membuat Kaisar Imperium Andaras secara pribadi mengumumkan bahwa planet Andil sudah jadi miliknya. Jadi kami semua merasa bahwa Tuan Devan punya kekuatan tinggi yang setingkat dengan Kaisar. Jadi kami memanggil beliau sebagai Kaisar Amor. Tentu ini cuma sebutan rakyat dan belum dapat pengakuan resmi. Sudut mulut Devan bergerak-gerak waktu dengar jawaban Jenderal Yuno. Ini julukan untuk dirinya, Kaisar Amor. Untung saja julukan ini lebih enak didengar dari julukan yang diberikan orang-orang di Antares waktu Devan masih di Antares. Nama panggilannya itu pengganggu kecil. Pengganggu kecil sialan. Yang tak tahu mungkin akan mengira bahwa dia itu anak kecil yang nakal. Kenapa kalian mau menemuiku? Devan melirik semua orang. Kaisar Amor, barusan aku sudah menyinggungmu. Mohon lupakan masalah ini. Aku pemimpin utama klan Rantali, Argus Rantali. Aku sendiri datang ke planet Kagita untuk berkenalan dengan Kaisar Amor. Ini hadiah pertemuanku untukmu. Setelah tahu identitas Devan, kepala klan Rantali jadi orang pertama yang datang menghampiri Devan. Dia serahkan cincin penyimpanannya. Karena itu hadiah gratis, sayang sekali kalau tak diambil. Devan langsung mengambilnya. Dia selalu memeriksanya. Di dalam cincin penyimpanan itu, ada 1 juta lebih kepeng kosmik. Ada juga sejumlah beberapa harta karun lainnya. Tunggu apa lagi? Cepat kemari. Argus melihat Mary dan Ariana masih berdiri di belakangnya dengan linglung dan buru-buru memanggil mereka dengan pelan. Barulah mereka berdua berjalan mendekat dengan segan. Salam-salam pada Kaisar Amor. Baik Mary atau Ariana. Mereka berdua merasa sangat malu. Mereka datang ke sini untuk mendapat kesan baik Kaisar Amor. Mereka juga bisa jadi pasangan Kaisar Amor atau pelayannya. Tak disangka mereka malah melarang Kaisar Amor masuk. Untung saja tadi mereka tak melakukan tindakan yang sangat keterlaluan. Tapi rasa malu tetap saja tak bisa dihindari. Mereka berdua merasa sangat malu dan ingin melarikan diri. Tapi mereka berdua diam-diam melirik Devan beberapa kali. Sebelumnya mereka sudah merasa bahwa Devan sangat tampan. Sekarang mereka semakin merasa Devan benar-benar tampan. Sialan, si Argus ini memang tak tahu malu. Dia baru saja memperlakukan Kaisar Amor seperti itu, sekarang dia juga yang pertama menghampirinya. Ketika kerumunan orang melihat adegan itu, mereka memarahi Argus yang tak tahu malu. Apa yang kalian tahu, aku ini berprinsip. Argus tak merasa malu sama sekali. Asal bisa berteman dengan Kaisar Amor, maka semuanya tak akan sia-sia. Menanggapi reaksi Argus, Devan juga merasa orang ini cukup menarik. Dia langsung menganggukkan kepalanya.
Argus melihat mereka berdua masih linglung dan langsung buru-buru mendorong Mary dan Ariane ke samping Devan. Lalu dia berkata, "Kaisar Amor, ini adalah putri kecilku, Mary dan Ariane. Aku mau tahu apa mereka bisa dapat kehormatan untuk jadi pendampingmu." "Apa?" Devan langsung terdiam. Dia langsung melirik kedua gadis itu. Mary punya sosok tubuh yang berisi dan putih. Sedangkan Ariane memiliki sikap yang lembut dan anggun. Mereka berdua itu gadis cantik kelas atas. Bersambung. Bab 696. Tiba di klan Heteran. Walau tak sebagus Eliana, tapi mereka punya keunikan masing-masing. Kami dari klan Yesia memberikan harta serta putri suci klan Yesia untuk Kaisar Amor. Mohon Kaisar Amor untuk menerimanya. Klan Linika memberikan harta serta putri klan Linika untuk Kaisar Amor. Klan Hugata memberikan harta serta putri suci klan Hugata untuk Kaisar Amor. Melihat Argus yang sudah sangat tak tahu malu, keluarga lainnya juga tak mau kalah. Mereka memberikan harta serta putri dan putri suci dari keluarga mereka ke hadapan Devan. Devan melirik ke arah mereka dan melihat 100 lebih klan yang memberikan putri dan putri suci mereka untuk memberikan penghormatan padanya. Sepertinya sangat populer juga berdampak buruk. Kepala klan Mondana memberikan harta karun untuk menemui Kaisar Amor. Seorang gadis yang terlihat sangat seksi dan cantik datang ke hadapan Devan. Melihat gadis itu datang sendirian, Devan merasa sedikit aneh. Semua klan lain membawa putri dan putri suci mereka kemari. Kenapa keluarga Mondana tak bawa satupun gadis dari keluarga mereka? Kenapa kamu tak membawa orang? Devan bertanya dengan penasaran. Kepala keluarga Mondana menjawab dengan segan, "Aku klan keluarga Mondana dan juga putri dari keluarga Mondana. Aku juga merupakan putri suci, jadi aku membawa diriku sendiri." Devan, "Hadiahnya sudah aku terima semua, jadi tolong bawa pulang semua putri dan putri suci kalian." Devan merasa segan. "Kaisar Amor, apa Mary dan Ariane dari klanku tak cantik?" Argus berbicara dengan enggan. Tentu saja Mary dan Ariane itu cantik. Tapi Devan bukan orang seperti itu. Kalau dia benar-benar terima semua gadis cantik ini, dia akan kelihatan seperti orang macam apa. Kalau kamu tak mau terima mereka sebagai pasanganmu, tolong terimalah mereka jadi pelayanmu. Argus masih tak menyerah. "Benar Kaisar Amor, tolong terima putri dan putri suci kami. Mereka semua bersedia jadi pelayanmu." Orang-orang berbagai klan lain juga menimpali. "Karena kalian sangat tulus, maka kami akan menerima kalian semua." Sebuah suara yang indah terdengar. Jelas itu adalah suara Eliana. "Kak Eliana, kamu." Devan menatap Eliana dengan tak berdaya. Kak Eliana sangat bagus dalam segala hal. Hanya saja dia sangat suka membantu dirinya untuk mengumpulkan harem. Kemarin dia sudah menerima ribuan gadis. Kalau dia menerimanya kali ini lagi, maka gadisnya akan bertambah ribuan lagi. "Bukankah mereka mau jadi pelayanmu? Kak Gita pasti juga butuh bantuan saat ini, jadi biarkan mereka tinggal dan membantu kita," jawab Eliana. Karena itu alasannya, maka Devan tak mengatakan apa-apa lagi. "Kalau begitu terima kasih semuanya." Melihat sekelompok gadis yang berkumpul di depannya, Devan akhirnya mengerti.
Mengapa beberapa master yang sangat kuat butuh membuat sebuah planet untuk pasangan mereka? Kalau Eliana selalu membantunya mengumpulkan harem seperti ini, di masa depan, dia mungkin harus cari sebuah planet sebagai tempat tinggal para gadis ini. Melihat Devan akhirnya menerima para putri dan putri suci mereka, orang-orang pun bubar dengan riang gembira. Cuma tersisa 3 orang yang belum pergi. Mereka anggota dari klan Heteran. Kalian masih ada urusan? Devan bertanya sambil menyipitkan matanya. Itu, Kaisar Amor, kami menerima perintah untuk mengundangmu ke klan Heteran. Kakak tertua angkat bicara. Maaf, aku sibuk. Devan menolak langsung. Tugas yang dia prioritaskan sekarang itu mendapatkan emas hijau Kaisar. Ini, melihat Devan menolak dengan tegas, ketiga anggota dari klan Heteran merasa cemas. Mereka bertiga saling bertatapan. Kemudian mereka mendadak berlutut di hadapan Devan. Kalian ngapain? Devan merasa tak berdaya. Kaisar, kami tak akan bangun jika kamu tak mau pergi ke klan Heteran bersama kami. Ujar mereka bertiga dengan kompak. Terserah kalian. Devan menoleh dan mau pergi. Saat ini suara Kaisar Pembunuh langsung terdengar di benak Devan. Devan, tak perlu buru-buru dengan urusan emas hijau Kaisar. Lagi pula masih banyak bahan lain yang kamu butuhkan. Kenapa kamu tak pergi bersama mereka saja? Mungkin saja ada kejutan yang tak terduga nanti. Kejutan apa? Devan berhenti dan bicara pada Kaisar Pembunuh. Kamu akan tahu setelah kamu pergi ke sana. Kaisar Pembunuh tak berkata dengan terus terang. Karena Kaisar Pembunuh sudah berkata demikian, akhirnya Devan cuma bisa mengiyakannya dengan terpaksa. Baiklah, aku akan pergi dengan kalian, kata Devan. Terima kasih, Kaisar. Mereka bertiga sangat gembira. Tapi aku mau membawa kakakku juga, kata Devan pada mereka bertiga. Baiklah, mereka bertiga langsung setuju. Bagaimanapun juga, perintah yang mereka terima itu mengundang Devan ke klan Heteran. Soal siapa saja yang dibawa Devan, itu sudah bukan urusan mereka. Kagita, aku mau pergi ke klan Heteran dulu, kalau ada masalah, langsung hubungi aku saja. Devan berkata kepada Kagita. Terima kasih, Tuan. Kagita memberi hormat kepada Devan. Kalau tak ada pria ini, mungkin dia sekarang masih berada di penjara bawah tanah yang sangat gelap. Mati membusuk, itulah satu-satunya akhir hidupnya. Kakak tertua itu mengaktifkan pintu portal dari cincin penyimpanannya. Galaksi Setrena berdiameter 2 kali lebih besar dari galaksi Bimasena. Walau galaksi Setrena itu milik Imperium Andaras, tapi semua klan yang ada di sini berjarak sejauh jarak bintang-bintang. Kalau satu klan mau pergi ke kediaman klan lainnya, mereka harus pakai portal. Biasanya, penggunaan portal teleportasi itu berjarak lebih dari ribuan tahun cahaya. Bahkan bisa mencapai puluhan ribu tahun cahaya. Devan dan Eliana mengikuti ketiga orang itu masuk ke dalam pintu portal bersama-sama. Detik berikutnya, mereka berlima langsung menghilang bersama portal itu. Dalam sekilas, portal itu sudah muncul di atas planet klan Heteran. Di planet ini, ada banyak pohon yang terlihat seperti bunga persik yang sedang mekar. Pohon-pohon ini hampir menutupi seluruh planet. Jika berdiri di atas angkasa dan melihat ke arah planet Heteran, seluruh planet tersebut akan terlihat berwarna merah muda. Sebuah tugu batu yang besar muncul di hadapan mereka. Nama Heteran terukir di atas tugu batu tersebut.
Tuan Kaisar, silahkan. Mereka bertiga membawa Devan dan Eliana masuk ke klan Heteran. Jujur saja, warisan klan Heteran sangat kaya. Kekuatan jurus yang menjaga planet ini saja sudah sangat kuat. Itu karena ada beberapa master yang sudah mencapai tingkat kosmik yang sangat tinggi. Dapat dengan mudah menghancurkan planet-planet ini. Sebab itu, semua klan yang kuat akan meminta master kosmik yang kuat untuk menambahkan kekuatan jurus pada planet-planet mereka. Ada jurus yang secara khusus dilakukan untuk menjaga. Selama kekuatan lawan tak melebihi kekuatan master yang memasang jurus perlindungan ini. Jangankan menghancurkan planet ini, dia bahkan tak bisa merusak sedikit pun bagian planet ini. Planet yang tampak penuh dengan pola warna merah muda ini memiliki jurus perlindungan alam semesta yang sangat kuat. Bahkan Master Raja Kosmik atau Master Kaisar Kosmik juga tak akan bisa membuat kerusakan di sana. Jelas kekuatan klan Heteran sudah melampaui kekuatan Imperium Andaras. Lagi pula, untuk mengeluarkan kekuatan pelindung setingkat Kaisar Kosmik juga membutuhkan setidaknya ratusan Kaisar Kosmik, agar kekuatan aturannya bisa tersebar ke seluruh planet. Bersambung.